Selamat sore teman-teman. Hari ini 28 Maret 2024. Hari Kamis yang bagi umat Kristiani diperingati sebagai Kamis Putih. Kamis Putih adalah awal dari perjalanan sengsara Tuhan Yesus Kristus dalam penebusan dosa umat manusia. Teman-teman, keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus merupakan teladan bagi kami umat Kristiani untuk menjalankan kehidupan kami sehari-hari di dalam pergumulan hidup, di dalam perjuangan hidup, untuk melihat bahwa kasih sayang Tuhan kepada umat manusia itu diwujudkan dalam pengorbanan Yesus Kristus yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Rencana Allah beribu-ribu tahun sejak dunia diciptakan diwujudkan di dalam ketaatan Yesus Kristus. Sebagai umat Kristiani, kita melihat, kita meneladani, dan memandang itu sebagai suatu pedoman perjalanan kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, kita adalah milik dari Yang Maha Kuasa. Tuhan menciptakan manusia untuk menjalankan apa yang direncanakannya bagi kebaikan banyak orang. Seringkali manusia melihat hidup itu hanya sepenggal, sebagai bagian kehidupannya yang seharusnya dia jalani dengan penuh sukacita. Dia merasa bahwa semua yang enak itu adalah haknya, dan semua yang tidak enak itu seharusnya dijauhkan daripadanya. Bapak Ibu sekalian, seringkali manusia melihat penderitaan itu sebagai suatu aib yang harus dihilangkan, sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi di dalam hidupnya, bahwa dia berhak untuk hidup bahagia, dia berhak untuk mendapat semua yang dia mau, dia berhak untuk melakukan apapun yang dia suka. Namun tidak demikian dalam kehidupan umat yang beriman. Kalau kita meyakini, kalau kita mempercayai bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjalankan rencananya bagi dunia, untuk menjalankan misi penyelamatannya bagi seluruh umat manusia, maka seharusnya lah kita bersukacita ketika kita dapat melakukan bagian kita. Bapak Ibu, yang membuat manusia menderita adalah ketika dia merasa bahwa dia tidak mendapat apa yang dia inginkan. Dia kecewa jika apa yang dia harapkan tidak dapat terwujud. Seperti seorang anak yang tidak mendapatkan apa yang dia minta, entah es krim, mainan, atau keinginannya untuk pergi ke suatu tempat, atau pakaian bagus yang dia inginkan. Maka seringkali manusia itu menjadi marah karena itu. Lalu segala sesuatu di sekelilingnya menjadi salah. Semua orang yang tidak memenuhi kehendaknya menjadi keliru. Dia mencari pasal-pasal yang membenarkan dirinya. Dia berusaha mengatakan pada semua orang, kamu salah, kamu salah. Dia hanya bersukacita kalau orang mengatakan dia benar. Dia harus menang. Dia harus hebat. Apakah demikian? Ketaatan itu yang dituntut Tuhan dari umatnya. Keyakinan bahwa Ia, Allah sendiri, menyediakan yang terbaik dan memberi kekuatan ketika kita lemah, memberi semangat ketika kita merasa tak berdaya. Itulah kebahagiaan umat beriman.
Kamis Putih adalah tempat waktu di mana kita mempelajari, menghayati pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Ketika ia berpeluh bagaikan darah, ketakutan, sedih, dan ditinggalkan. Ketika ia tahu bahwa yang dihadapi itu tidak mudah, bahkan sangat-sangat berat, namun ia berkata, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu jadilah. Lagu itu seringkali dinyanyikan ibu saya ketika saya masih kecil. Karena hidup kami begitu berat dan kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa? Berapa lama lagi? Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya padanya. Tuhan selalu ada, mengelus kepala kita, membelai kita, menguatkan kita. Dan pada waktunya ia membawa kita ke tempat yang lain. Mungkin kita berpikir seperti sebuah dongeng bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan tiba-tiba menjadi baik. Atau seperti sinetron yang seringkali kita lihat di TV, bahwa dulunya itu miskin, dulunya itu jelek, tiba-tiba menjadi cantik, menjadi kaya, menjadi hebat, menjadi terkenal. Tapi tidak selalu demikian, kan? Lebih banyak manusia yang harus menjalani kehidupan yang berat. Namun dia selalu dikuatkan. Dalam perjalanan saya sebagai dosen, yang hari-hari terakhir ini saya menjadi dosen luar biasa, bukan karena saya orang luar biasa, tetapi karena Tuhan mengizinkan saya tetap mengajar walaupun hanya beberapa kali dalam satu semester. Namun saya menerima itu dulunya dengan berat karena terbiasa mengajar banyak, dan saya senang melihat mahasiswa yang bahagia, yang bersemangat untuk belajar. Walaupun setelah itu mereka mungkin lupa lalu kembali kepada kebiasaan lamanya. Namun sekarang dengan sedikitnya kelas, sedikitnya waktu yang diberikan, saya berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Pengetahuan, kenalan-kenalan yang berupa mahasiswa saya dulu yang sekarang menjadi manajer, menjadi kepala, menjadi orang-orang yang sangat saya syukuri. Mereka menjadi orang yang lebih hebat daripada yang saya pernah pikirkan. Bukan hanya itu, ketika orang lain berinvestasi pada uang, pada nama baik, pada kehebatan, saya meluangkan waktu saya untuk anak-anak didik saya, menjaga, menemani mereka, juga di waktu-waktu ketika mereka sedang kesepian, dalam pergumulan, dalam kesulitan. Walaupun itu hanya sekedar lewat SMS, WhatsApp, Blueberry dulu, zaman Blueberry. Tapi saya merasa bahagia melihat mereka sekarang menjadi orang yang dapat dibanggakan.
Beberapa di antaranya menunjukkan kepada mahasiswa saya yang sekarang bahwa ilmu yang saya bagikan pada mereka telah digunakan bahkan melampaui yang saya pernah pikirkan. Itu adalah kebanggaan saya. Itulah investasi yang berbunga pada waktunya. Itulah hasil yang dipetik dari segala jerih payah. Saya sangat bersyukur untuk kehadiran Abdillah, Christian, Damar, dulu waktu masih sempat juga Steve, dan mungkin teman-teman lainnya, Ricky ya, dan mungkin nanti beberapa teman lainnya yang sempat untuk hadir. Saya sangat-sangat senang. Saya berharap inspirasi yang diberikan oleh para senior akan menguatkan adik-adiknya, generasi yang lebih muda, untuk mencapai yang terbaik. Terima kasih Christian, Anda telah menetapkan suatu garis yang kuat, bahwa kalau kita hanya hidup untuk mengejar pangkat dan harta, maka itu tidak lagi memberi kebahagiaan yang penuh. Tetapi pengorbanan, kerja keras untuk bangsa dan negara, itulah yang membuat kamu bahagia, dan itu sungguh membanggakan hati saya. Saya bersyukur untuk anak-anak saya yang luar biasa. Saya bersyukur untuk semua yang sudah kalian baktikan. Saya berterima kasih juga untuk anak-anak kandung saya, Miria Justinus, Joshua dan Jessica, juga Martin. Saya percaya kalian akan melakukan yang terbaik. Karena itulah yang dapat saya berikan untuk bangsa dan negara saya, untuk Tuhan yang sangat saya kasih. Selamat menyambut Paskah teman-teman. Besok kita akan memasuki Jumat Agung. Semoga pengorbanan Kristus membulatkan tekad kita untuk memberikan yang terbaik, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sampai pada akhirnya, sehingga mahkota kemenangan itu menjadi milik setiap orang yang melakukan tugasnya dengan sepenuh hatinya sampai akhir hayatnya. Selamat menyambut Jumat Agung, selamat menyambut Sabtu Suci, dan kemudian Paskah yang penuh kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.